Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, sebelum kita melanjutkan pengajian, saya memberikan informasi. Insya Allah saya besok akan berangkat menunaikan ibadah haji. Pesawatnya dari Balikpapan tuh jam 3 siang sampai di Jakarta, nanti istirahat sebentar, kemudian berangkatnya kalau tidak salah jam 10 malam dari Jakarta. Insya Allah kembali ke Balikpapan, ke Indonesia itu tanggal 1 Juli, dan kembali ke Balikpapan mungkin saya tanggal 2 atau tanggal 3. Saya mungkin akan tinggal di Jakarta sehari atau 2 hari karena ada sesuatu yang perlu saya cari. Oleh karena itu kami pribadi meminta maaf, minta halal, minta ridha kalau selama kita bersama ada sesuatu yang kurang baik dan kurang berkenan di hati. Dimohon dibukakan pintu halal dan pintu maafnya, dan juga tolong didoakan agar kami semuanya jamaah, terutama kami pribadi, selamat dari berangkat sampai kembali dan mendapatkan haji dan mabrur, haji yang mabrur. Serta kami doakan juga kepada para jamaah sekalian, mudah-mudahan semuanya berangkat haji dan umrah menjadi tamu Allah dan menjadi tamu Rasulullah SAW di waktu sesegera mungkin. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, disebutkan di dalam satu riwayat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-najwa tuhassinul asrar." Bermula menyepi adalah dapat melindungi rahasia. Jadi keheningan kita, kesendirian kita, tidak berkumpul dengan sesuatu yang lain, itu akan melindungi kita punya rahasia ya. Kita punya rahasia. Jadi kalau kita punya sesuatu yang itu tidak boleh kita bongkar, ya tentu kita tidak boleh bergabung dengan orang, karena kalau bergabung dengan orang khawatir itu akan terbongkar. Nah, jadi kita kalau punya rahasia itu berdiam. Yang namanya rahasia ya jangan dibongkar, walaupun itu sama istri sendiri, walaupun sama istri sendiri. Karena kenapa? Karena kalau seandainya tahu, walaupun itu istri sendiri, belum tentu istri kita itu bisa menyimpan rahasia itu. Dan berapa banyak rahasia kita terbongkar karena kita menyebarkan rahasia itu kepada istri. Istri kita nggak tahan. Apalagi kita tahu perempuan itu kan mulutnya bisa bocor. Kalau dia sudah kumpul dengan temannya, apa aja diceritakan. Rahasia kita pun juga dikasih tahu. Jadi jangan.
Coba lihat para detektif itu. Detektif itu sampai istrinya pun terkadang nggak tahu rahasia yang dia pegang. Di dalam cerita Israiliyat, dari salah satu kata Sayyidina Abbas, itu adalah penyebab turunnya daripada surah Al-Qadar, yaitu kisah seorang nabi yang bernama Sam'un. Cuman orang kita menyebutnya Samson, karena orang Betawi namanya Samson Betawi, pemainnya Binyamin, ya, Binyamin S zaman dulu. Kalau Sam'un yang asli kekuatannya di rambut, kalau Samson Betawi kekuatannya di mana? Bulu ketek. Bulu keteknya dicukur, lemah dia. Nah, Sam'un Al-Ghazi disebut Al-Ghazi karena beliau lahir di Gaza, Palestina, yang sekarang lagi diganggu oleh Israel, orang-orang negara Israel. Nah, Sam'un Al-Ghazi itu kuat luar biasa. Orang kafir tidak ada yang bisa menangkap dia. Sampai akhirnya beliau punya istri itu tergoda dengan rayuan harta benda dari orang kafir untuk mencari rahasia kelemahan Sam'un. Dijanjiin istrinya, perempuan itu kan kelemahannya di harta. Ya kalau sudah pikirannya duit selesai sudah. Ngikut dia. Terkadang suaminya ditinggalkannya. Ya. Makanya tahapan perempuan itu kata orang ya, itu dia mempunyai hati menjadi 3 tahapan. Di dalam lawan jenisnya nih ya, lawan jenis. Yang pertama, kalau dia melihat lawan jenis itu, tahapan pertama ini umur 25 ke bawah, itu biasanya yang dia lihat tuh gantengnya, ganteng. Kalau dia merasa ganteng, orang itu senang dia. Biar miskin, nggak masalah dia. Biar miskin, orang itu nggak masalah. Makanya kan ada perempuan yang rela untuk membiayai laki-laki itu supaya laki-laki itu bisa jadi miliknya. Ada kan ya? Nah, itu tahapan pertama dalam hati perempuan. Kalau dia merasa laki-laki itu ganteng, menurut dia ganteng nih ya. Ganteng itu kan relatif ya, karena perempuan itu ada yang suka yang gendut, ada yang suka sterek, ada yang suka perutnya buncit, ada yang suka perutnya itu kayak roti balok. Tahu roti balok? Betul-betul perutnya. Ada juga perempuan yang suka, aku gak suka laki-laki yang sterek itu, saya suka laki-laki perutnya buncit katanya. Katanya lucu. Ada macam-macam. Nah, kalau sudah seperti itu, ini perempuan biasanya tahapan pertama yang dia lihat itu adalah kegantengan laki-laki itu. Dia rela mengorbankan apapun juga untuk mendapatkan laki-laki yang dia sukai. Tuh ya. Tahapan kedua, nah ini repotnya nih. Yang paling repot tahapan kedua ini, yaitu yang dia pandang bukan gantengnya lagi. Yang dia pandang itu adalah hartanya. Makanya ada perempuan kalau ditanya mau yang miskin, yang ganteng tapi miskin, atau yang kaya tapi jelek. Nah, ya. Kalau dia yang milih kaya tapi jelek, nah ini berarti sudah masuk tahapan kedua. Walaupun laki-lakinya jelek, no problem, yang penting duitnya banyak. Yang penting duitnya banyak. Ini tahapan kedua. Nah, tahapan kedua inilah perempuan yang paling banyak godaannya. Orang bisa berselingkuh, seorang perempuan bisa berselingkuh dengan laki-laki lain, ya dia berselingkuh, menyelingkuhi suaminya gara-gara di harta ini. Gara-gara di harta ini. Kalau dia melihat laki-laki yang kaya bisa memberikan dia sesuatu daripada suaminya, dia bisa beralih hatinya itu. Ngerinya perempuan kalau masuk tahapan kedua ini. Kalau dia tahapan kedua, walaupun suami itu memberi banyak, tidak pernah bakalan cukup. Dikasih ini, kasih itu, tidak pernah bakalan cukup. Nih perempuan nggak pernah puas. Nah itu. Kalau dia sudah sadar tahapan kedua ini, ya dia punya iman ya, maka dia masuk tahapan yang ketiga.
Dia tidak pandang lagi laki-laki itu ganteng atau jeleknya. Dia tidak pandang lagi laki-laki itu kaya atau miskin. Yang dia pandang adalah bagaimana laki-laki itu kalau dia jadi suaminya, laki-laki itu atau suaminya itu bisa membawa dia ke surga. Nah, banyak perempuan seperti itu. Ini terutama janda-janda yang sudah umur 40 tahunan ke atas. Kalau dia mau menikah, dia tidak cari laki-laki yang ganteng, nggak lagi cari laki-laki yang kaya. Kira-kira laki-laki ini bisa nggak membawa dia ke surga? Kalau sudah tahapan yang ketiga ini, suaminya tenang hidupnya. Walaupun ibarat kata nggak punya duit, nggak apa-apa dia. Walaupun jelek-jelek banget, istrinya nggak ngambek-ngambek banget. Yang penting suaminya itu bisa membawa dia ke surga. Intinya itu aja. Dia lebih senang lihat suaminya itu beribadah, lebih senang dia lihat suaminya itu rajin ke masjid, lebih senang dia melihat suaminya puasa dan sebagainya. Nah, kita kembali ya. Jadi istrinya Sam'un al-Ghazi waktu itu tergiur dengan harta, sampai dia merayu suaminya, sampai akhirnya Sam'un al-Ghazi dengan cerita yang sangat panjang memberitahukan bahwa kelemahannya adalah di rambut. Dipotonglah rambutnya suaminya. Kemudian suaminya terbangun dari tidur dalam keadaan lemah, tidak berdaya lagi. Sampai akhirnya Sam'un al-Ghazi ditangkap, kemudian ditaruh di satu tempat yang besar. Mungkin kalau kita zaman sekarang di dom lah ya, di dom, diikat di tiang tengah, sampai malaikat Jibril datang membawa pesan dari Allah. Kata Jibril, wahai Sam'un, Allah berfirman menyampaikan kepadamu, kata Allah Ta'ala, apapun yang kau minta pada saat ini Allah akan kabulkan. Pada saat itu Sam'un al-Ghazi diikat di tiang. Sebelum dibunuh ini matanya Sam'un dicongkel, hidungnya dipotong, giginya dirontokin, naudzubillah min dzalik, nasallallahu afiyah. Bibirnya dipotong, lidahnya dipotong, telinganya dipotong, tangan, kaki, semuanya dipotong. Darah bercucuran di mana-mana, tapi belum mati lagi Sam'un al-Ghazi. Jibril datang. Kata Jibril, wahai Sam'un, Allah berpesan apa yang kau minta pada saat ini Allah akan kabulkan. Sam'un minta, ya Allah, kembalikanlah seluruh anggota badanku dan berikanlah aku kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Maka seluruh anggota badannya Sam'un kembali dan Sam'un diberikan kekuatan yang lebih kuat daripada yang awal. Mengamuklah Sam'un, anggota badannya kembali, kekuatannya kembali seperti semua, bahkan lebih daripada sebelumnya. Mengamuk Sam'un, semua gedung itu dihancurkan dan orang-orang kafir yang pada saat itu mati semua termasuk istrinya. Lalu Sam'un keluar dari tempat itu dan akhirnya Sam'un beribadah selama 1000 bulan. Siangnya puasa, malamnya nggak pernah tidur. Lalu turunlah surah Al-Qadar, sahabat menangis. Ya, menangis sahabat, begitu besar pahalanya Sam'un tadi. Lalu Allah menurunkan surah Al-Qadar, memberikan kabar gembira kepada kita ini semuanya sebagai umat Nabi. Bahasa kitanya, walaupun umur kita ini pendek-pendek, 60, 70, jarang yang lewat daripada itu, tapi kata Allah Ta'ala, ada satu malam kalau kita beribadah di malam itu, maka kita mendapatkan lebih baik daripada ibadahnya Sam'un al-Ghazi. Ini 1000 bulan, 83 tahun tambah 4 bulan. Nah, rahasia tadi dikasih tahu sama istrinya. Yang namanya rahasia jangan dikasih tahu. Makanya sering menyendiri. Ya, karena kalau seandainya kita sering bergaul, terkadang kita terbongkar rahasia tadi. Lailatul Qadar itu Allah cuma mengatakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah tidak menyebutkan tanggal berapa. Malam tanggal berapa tidak Allah sebutin. Nabi juga tidak menyebutin, cuma Nabi memberikan kisi-kisinya saja. 10 malam terakhir di malam ganjil. Kenapa Nabi tidak memberitahukan? Karena kalau seandainya Nabi memberitahukan malam 27 Ramadan, kita ini yang pemalas mungkin malam 27 Ramadan aja penuh masjid. Sisanya nggak penuh masjid. Ya enggak? Kita ini lemah. Nah, jadi rahasia itu tidak dibongkar.
Nah, jadi pesannya Nabi kalau bahasa kitanya, kalau punya rahasia jangan suka bergaul, menyepi-nyepi aja lah. Ya. An-najwa tuhassinul asrar, menyepi adalah dapat melindungi rahasia. Yang kedua kata Nabi, as-sadaqatu tuhassinul amwala. Bermula sedekah itu menjaga akan harta. Jadi kalau kita sudah bersedekah, apalagi sedekah wajib yakni zakat ya, zakat kita beres, sedekah kita rajin, maka harta kita itu terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari sesuatu yang tidak baik, seperti kecurian, kehancuran, kebanjiran, kehilangan, kebakaran, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi, semua itu hilang. Kenapa? Karena dibentengi dengan sedekah tadi, di pagar gaib bahasa kitanya. Ada dulu seorang ulama membeli barang dari suatu tempat, lalu dia minta barang itu dikirimkan ke daerahnya dia pakai ekspedisi kapal. Dibayarlah barang tadi, kemudian barang ini pun dikirim dari satu daerah menuju ke tempat dia melewati ekspedisi kapal. Dia sudah duluan sampai ke rumahnya. Waktu dia ngajar, datanglah muridnya. Sedang dia asing ngajar, muridnya datang, "Wahai guru, ada apa wahai muridku? Ini ada kabar dari tempat ekspedisi bahwa kapal yang membawa barang sampean dan barang-barang jamaah yang lain itu terkena musibah. Kapalnya tenggelam. Semua barang hancur, semua barang tenggelam juga." Akhirnya beliau termenung sebentar, baru beliau mengangkat kepalanya. Apa beliau katakan? Kata dia, barang orang lain boleh tenggelam, kapal boleh tenggelam, tapi barangku tidak pernah akan hilang, tidak pernah akan tenggelam. Pasti barang itu sampai kepadaku. Dengan yakinnya sang guru tadi. Murid ini heran juga. Kata guru, "Hai muridku, kira-kira kalau kapal itu tidak tenggelam, kira-kira barang itu kira-kira sampainya kapan? Kapal itu sampainya kapan?" Kata murid, "Mungkin sore hari lah bahasa kita ya. Sore atau besok lah." Dia sudah kata gurunya, "Kalau begitu kita besok ke pantai." Besok kita ke pantai. Nah, berangkatlah besok gurunya dengan muridnya ini, nunggu di pantai. Muridnya bilang, "Kita ngapain guru di sini?" "Tenang aja, tenang," kata gurunya. Tidak lama kemudian mereka melihat ada sebuah barang begitu ya, besar terdampar di pantai. Kata gurunya, "Coba lihat itu barang itu apa itu?" katanya. Maka muridnya pun menuju ke tempat tersebut dan melihat barang itu, dan ternyata barang itu bertuliskan nama sang guru tadi. Alamatnya lengkap, namanya lengkap, dan semuanya lengkap. Kata gurunya, "Itu punya siapa itu?" Kata muridnya, "Punya engkau wahai guru." "Punyaku saja." "Iya, yang lain enggak ada." Kata guru, "Angkat." Maka diangkatlah barang tadi, kemudian dibawa pulang. Kata gurunya, "Buka." Dibuka, ternyata apa? Masya Allah, sedikit pun barang itu tidak ada rusak, tidak ada kena air, pokoknya aman, tentram. Lalu sang murid ini heran, bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa engkau begitu yakin barang ini bisa selamat?" Apa kata gurunya? Kata gurunya tadi, "Karena aku yakin barangku selamat ini disebabkan sebelum aku membeli barang ini, uangnya itu sudah ku zakati lebih dahulu, sudah kekeluarkan zakatnya, bahkan ku tambahi dengan sedekah. Oleh karena itu aku yakin barangku ini sampai." Nah, itu hebatnya ya. Nah, kalau kita ini mungkin banyak gak sampai karena kita kurang zakat ya, sedekahnya dikit-dikit banget. Dalam cerita yang lain ada juga seorang ulama membeli barang.
Dia mau kirim barang itu ke tempat dia. Jadi beli barang daerah lain, mau kirim barang ke tempat dia. Ditulislah barang tadi, semuanya lengkap. Lalu dia bilang sama muridnya, "Hai murid, angkat tuh barangku." "Kemana angkatnya guru?" "Ayo ikut aku." Ya sudah, sami'na wa ata'na. Murid tadi ngangkat barang menuju ke pantai. Kata gurunya, "Lemparkan tuh barang itu ke pantai." Dilemparkan barang itu ke pantai, ke laut tadi maksudnya. Buang ke laut. Muridnya bingung, "Loh guru, kenapa dibuang?" Kata gurunya, "Aku mau ekspedisi pakai laut. Bukan ekspedisi pakai kapal laut, tapi pakai laut," katanya. Mau kirim barang pakai laut. Kata muridnya, "Kenapa bisa begitu guru? Nggak rusak kah?" "Nggak." "Sampai kah?" "Sampai." "Kenapa?" "Karena sebelum kubeli barang ini, uangnya sudah kuzakati lebih dahulu." Dan ternyata barang itu sampai benar kepada tempat tujuan. Kenapa? Karena guru ini sangatlah begitu yakin dia. Disebabkan dia sudah membereskan seluruh zakat dan sedekah-sedekahnya. Ya, dalam riwayat hadis, ma halaka malun fil barri wal bahri illa biman'i zakah. Tidaklah hartanya seseorang itu rusak. Tidak pernah bakalan rusak hartanya orang, baik hartanya yang ada di laut ataupun yang di darat, kecuali orang yang tidak mau bayar zakat. Keyakinan seperti itu ternyata barangnya sampai. Nah ini makam tinggi ya, jangan kita nurutin ini. Mentang-mentang kita sudah rajin zakat, sedekah, lalu kita beli mobil di Jakarta, ya. Aku mau ekspedisi pakai laut, ceburin aja mobil itu ke laut. Insya Allah gak nyampe sampai kiamat. Jangan diturutin ya, ini makamnya lah. Nah kita ini makam apa? Kalau mereka makam wali, kita ini makam wala. Ya, la ilaha illallah. Itu sedekah tadi ya. La ilaha illallah. Nah, banyak sedekah, berusaha sedekah ya. Sedekah itu ada yang sedekah rutinan, ada sedekah dadakan. Kalau sedekah rutinan kita mungkin bisa 5.000 sehari sedekah. Kita bisanya 5.000 nih sehari sedekah 5.000. Bisanya 10.000. Nah juga ada sedekah dadakan. Sedekah dadakan itu mungkin kita ngelihat orang susah di pinggir jalan, kita kasihlah dia. Kita lagi makan di warung sendirian, tiba-tiba teman kita lewat, kita bilang, "Hey bro, makan dulu yuk." Kita kasih dia makan. Kita lagi asik-asik makan, ada orang gitu duduk, anak kecil sambil jajakan jalan makanannya, dia lapar, begitu kita lihat, "Nak sini, makan dulu sama saya." Nah itu namanya sedekah dadakan. Kita naik gojek, naik ojek, naik masim, kita lihat nih orangnya capek, tanyain, "Bang sudah makan gak bang?" "Belum pak." Ya katanya, "Kita makan dulu ya." "Boleh nggak berhenti sebentar? Saya lapar nih." "Ya kita makanan dulu." Kita ajak dia makan. Wah itu luar biasa pahalanya itu, sedekah dadakan ini. Dan lihatin saja, orang yang rajin sedekah itu nggak pernah bakalan hartanya habis. Datang lagi duit. Nah banyak sedekah tadi. Mudah ya dipaham ya. Saya nggak bisa sedekah pakai uang, terus sedekah pakai senyum aja gitu. Ya senyum aja sendirian di depan itu, tidak ada orang, senyum aja. Dikatakan orang gila nanti. Makanya aneh ya, orang yang rajin senyum itu insya Allah sehat dia. Orang gila itu, pernahkah kita lihat dia sakit? Dia senyum aja, ketawa, happy. Orang gila itu happy. Coba lihat musim corona kemarin, siapa yang mati itu? Orang gila ada gak mati? Enggak, padahal dia nggak pakai masker, tidur sembarangan di jalan. Tapi kita nggak pernah dengar orang gila mati gara-gara corona. Kenapa? Karena hatinya happy. Bukan berarti kita jadi orang gila, jangan juga. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinul a'mala. Dan bermula ikhlas itu menjaga akan amal. Dan para ulama, amal ibadah itu ibarat kata jasad dan ruhnya itu adalah ikhlas.
Kalau ada orang beribadah tapi tidak ikhlas, itu ibarat kata mayit. Atau film di luar negeri namanya zombie. Mayat hidup katanya. Zombie itu kalau ceritanya nih ya, itu bukan mayat hidup. Bukan mayatnya hidup jadi hantu, itu bukan hantu. Itu kalau dalam versi-versi film itu kan karena virus. Ya, jadi yang menggerakkan badan si mayat itu jadi hidup, kelihatan hidup, itu karena ada virus di dalam. Ya, semacam kuman lah apa itu yang menggerakkan zombie. Nah, sekarang dibikin versi lain supaya lebih menarik. Apa itu namanya? Alien. Alien bisa hidup jalan zombinya karena ada alien di dalamnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau amal itu ibarat badan ini tidak bisa bergerak. Badan ini tidak berfungsi kecuali dengan adanya roh. Nah, roh itu di dalam ibadah adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Para ulama ahli tasawuf mengatakan ikhlas itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ikhlas nih menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ikhlasul awam, ikhlasnya orang-orang yang awam, yaitu yang mereka kalau beribadah mengharapkan balasan dunia plus mengharapkan balasan akhirat. Tidak salah sih kalau orang seperti itu, boleh aja. Itu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku minta baik di dunia, baik di akhirat, jauh neraka. Disebut namanya sapu jagat. Sejagatan disapu rata gitu. Ya, sugih dunia, sugih akhirat. Masuk surga, jauh neraka. Ini luar biasa ini. Nah, itu doa sapu jagat. Ada orang cerita lucu aja nih ya, cerita Anda tahu benar atau tidaknya. Cerita lucu aja. Ada orang punya istri 2. Yang satunya hasanah, yang satunya ramlah. Ya, yang pertama yang satunya hasanah, yang kedua ramlah. Nah, dua-duanya istrinya udah ngerti juga bahasa Arab, mungkin bungul juga istrinya keduanya. Lalu berdoalah suaminya, salat berjamaah, berdoa semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiap kali berdoa begitu. Istrinya ini paham juga doanya tapi nggak ngerti maksudnya. Ya Allah, saya minta hasanah di dunia, minta hasanah di akhirat. Jadi istri yang bernama Ramlah ini tersinggung, cemburu. Oh abahnya, oh bang, kenapa? Kenapa sih hasanah terus diminta? Masa di dunia hasanah, di akhirat hasanah? Kapan? Ya sudahlah, kata supaya adil, aku baca juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ramlah wa qina adzabannar. Nah ini karena bungul nggak ada, karena paham bahasa Arab ya jadi begitu tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ramlah katanya. Wa qina adzabannar. La ilaha illallah. Nah itu ikhlasnya orang awam tadi, minta baik di dunia, minta balasan di dunia, minta balasan akhirat. Dan itulah yang sering digambarkan oleh Nabi kita. Nabi sering memberikan amaliyah, menyebutkan fadilah di dunia dapat, fadilah di akhirat dapat. Kenapa? Karena Nabi itu paham kalau kita tidak dipancing dengan kebaikan di dunia plus juga kebaikan di akhirat, kita itu kadang malas beribadah. Nabi menyebutkan siapa yang baca surah Waqiah tidak pernah menjadi fakir dia. Karena kita tahu hadis itu, wah rajin kita baca surah Waqiah. Ini Waqiah ini menjadikan orang cepat kaya. Coba kalau seandainya surah Waqiah itu nggak ada fadilahnya, malas kita baca. Ya,
Surah apa umpama? Surah Al-Hadid ada fadilahnya? Kita nggak tahu surah Al-Hadid fadilahnya apa. Tapi ketika surah Waqiah itu menjadikan orang cepat kaya, rajin baca surah Waqiah tadi. Nggak pernah ketinggalan di malam hari supaya kaya katanya, supaya mudah usaha lancar. Salat duha, kenapa kita rajin salat duha? Oh katanya memperlancar dagangan kita, memperlancar usaha kita. Rajin salat duha kita. Kenapa begitu? Karena Nabi tahu kita ini kalau tidak dipancing seperti itu tidak bakalan rajin beribadah. Nah, ala kulli seperti itu. Nah, itu ikhlasnya orang awam. Yang kedua, ikhlasul khawas. Ikhlasnya orang yang khusus. Orang yang orang kelas bisnis lah bahasa kitanya. VIP. Siapa mereka itu? Mereka itu kalau beribadah cuman minta balasan di akhirat. Masuk surga, jauh neraka. Itu aja. Di dunia mau belangsat, mau aman, mau beruntung, mau kaya, mau miskin, masa bodoh. Nggak minta itu. Nah inilah imannya para sahabat banyak begitu. Kalau datang kepada Nabi, ya Rasul doakan saya supaya saya masuk surga. Mereka nggak minta urusan di dunia. Terkadang sahabat itu miskin di dunia. Ya Rasulullah, doakan saya supaya di surga bersama denganmu. Di dunia masa bodoh mereka. Mau makan sekali, mau makan 2 kali sehari, tidak pernah mereka ngurusin, tidak mau minta urusan dunia. Urusannya akhirat begitu. Kita hampir jarang seperti ini. Kita ini kalau datang ke kiai, datang ke ulama itu biasanya datang urusan dunia. Guru doakan saya, doakan apa supaya lancar usaha nih. Guru doakan saya, doakan apa supaya menang pilkada. Guru doakan saya supaya saya menang jadi kepala daerah ini, macam-macam mau jadi anggota dewan. Jarang kita datang ke ulama, guru doakan saya, doakan apa supaya dosa saya diampuni, saya masuk surga. Jarang ada orang yang berdoa seperti itu. Doakan guru supaya saya ini bisa masuk surga, doakan supaya saya bisa selamat di akhirat. Adanya kita datang urusan dunia saja. Coba kalau orang datang ke kiai mau bawa air, untuk apa ini? Supaya dagangan lancar, supaya saya tidak kawin lagi, supaya macam-macam ya. Apa? Memangnya kiai itu dukun atau apa? Sahabat gak pernah minta seperti itu kepada Nabi. Yang ketiga, ikhlasnya khawasul khawas, tingkatan ikhlasnya orang yang spesial, orang-orang khusus, eksekutif, VVIP. Kalau bisa 3 V-nya, VVIP. Ya, jalur khusus ini. Apa itu? Mereka tidak minta balasan di dunia, juga tidak minta balasan di akhirat. Yang mintanya cuma satu, apa itu? Allah ridho sama dia. Kalau Allah sudah ridho, senang dengan dia, mau masuk surga kan neraka kan, itu nggak gubris lagi dia. Kenapa? Karena yang dia tahu adalah Allah saja. Yang dia tahu cuman Allah. Nah seperti itu. Nah, jadi ikhlas itu menjaga daripada amal tadi. Kemudian yang keempat, wasidku yuhasilul aqwal. Jujur itu adalah menjaga ucapan. Ya, kejujuran itu melindungi ucapan. Jadi kalau orang jujur, ucapannya itu akan didengar orang, akan dipercaya orang. Tapi kalau ada sekali aja orang tidak jujur, walaupun ucapan kedua dia jujur, ucapan ketiga dia jujur, orang gak bakalan percaya yang kedua ketiga. Kenapa? Paling-paling nanti bohong lagi dia. Cerita yang sangat masyhur waktu kita di sekolah SD itu, seorang penggembala kambing, pengembalaan domba, sedang asik dia mengembala dombanya, lalu dia kepingin ngeprank. Zaman sekarang ngeprank orang ya. Dia teriak,
ada serigala, tolong, ada serigala. Para teman-temannya kumpul lari menolong si gembala ini. Ketika datang teman-temannya, si penggembala ini pun tertawa. Hahaha, mana ada serigala, mana ada serigala. Aku cuma bohong-bohong aja. Bahasa kitanya ngeprank. Teman-temannya pun kesal, ya sudah. Kembali lagi, tiba-tiba yang kedua dia teriak lagi, ada serigala. Datang lagi temannya. Sekalinya ngeprank lagi, wah ngeprank ini. Yang ketiga kembali semuanya, yang ketiga ada serigala. Yang ketiga ini beneran, serigala datang. Teman-temannya bilang, paling-paling ngeprank katanya, biar aja katanya. Oh, kita di prank terus. Ternyata apa? Setelah itu beneran serigala datang. Dimakan kambing-kambingnya, dia pun luka-luka karena diserang sama serigala. Teman-temannya pas datang melihat begitu kejarannya, kata temannya salah sendiri. Kami tidak percaya dengan kamu karena sebelumnya kamu suka ngeprank. Jadi hati-hati. Jadi kalau ingin ucapan kita ini dipercaya orang, jangan suka berbohong. Dan yang kelima, wal masyuratu tuhassinul ara'a. Dan bermula musyawarah itu akan melindungi pendapat. Jadi apapun di dalam suasana apapun, kalau ada organisasi, yayasan, perkumpulan, itu harus musyawarah. Kalau tidak musyawarah, memutuskan satu pendapat saja, bahaya. Nanti jangan-jangan yang lain akan merasa tidak dihargai pendapatnya. Tapi ketika musyawarah, ada beda pendapat dan sebagainya, ngambil pendapat yang banyak. Gimana? Yang tidak disetujui pendapatnya jangan marah ya. Ayo kita musyawarah. Siapa yang pendapatnya sudah disepakati, yang lain mendukung. Ya, yang lain mendukung karena hasil musyawarah. Tapi kalau tidak pakai musyawarah, ribut tuh. Ya, ribut. Ini kita entar lagi nih, kurban nih. Musyawarah kan ada panitia. Tapi kalau nggak pakai panitia, seorangan aja, nggak ada yang mau ikut nanti. Akhirnya kacau. Makanya tadi bermusyawarah itu akan melindungi pendapat. Sepakatan lah tadi bahasa kitanya ya. Baik, seperti itu yang kami bisa sampaikan. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Insyaallah ketemu ya di bulan Juli lagi. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.